Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmawati dari program studi manajemen dakwah Unhas Jember, dan di sebelah saya Novia Puji Maudiro dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Unhas Jember. Nah, jadi teman-teman, hari ini kami akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita hari ini, Gus Muhammad Sofi LC MPD. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh agama di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Besuki. Nah, beliau ini juga sering mengisi majelis-majelis seperti itu ya, teman-teman. Nah, kebetulan beliau ini juga merupakan dosen pamong kita di tempat BKL. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia, populasi wanitanya lebih banyak daripada pria, terutama yang ada di Kabupaten Situbondo, di Kecamatan Besuki juga lebih banyak wanita. Nah, maka dari itu kita akan menanyakan seputar tentang wanita pada Gus Sofi. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat, baik. Biasanya mengisi majelis-majelis itu gimana, Gus, jadwalnya? Saya itu mengisi majelis setiap hari. Oh, setiap hari. Ya, ada majelis Az-Zahra itu dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Ada yang malam itu setiap malam Sabtu dari selesai maghrib sampai Isya. Ada yang Jumat pagi dari jam 6 pagi sampai jam 7. Jadi full satu minggu itu saya ngisi majelis. Itu ngisi majelisnya itu di Kecamatan Besuki saja? Iya, sementara di Kecamatan Besuki, ada juga di luar Kecamatan Besuki, tapi lebih banyak di Kecamatan Besuki. Jadi Gus, kita kan ingin berbincang-bincang seputar wanita, karena mengingat Indonesia ini lebih banyak wanitanya daripada prianya. Oh iya, iya. Nah, jadi saya juga ada pertanyaan, Gus, tentang dalam perspektif Islam sendiri, kenapa sih Allah menciptakan wanita? Ya, baik. Di dunia ini memang diciptakan berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek, ada cantik, ada jelek, semuanya berpasang-pasang. Tapi tidak lepas Allah menciptakan itu semua ada hikmah dan tujuannya. Nah, di antara tujuan Allah menciptakan wanita dan juga laki-laki disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, sungguhnya aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya lita'arafu, agar saling mengenal. Dan yang kedua, tujuan kenapa kalau harus ada wanita? Seandainya tidak ada wanita, maka populasi kehidupan manusia ini berhenti. Kan ya? Padahal di dalam satu hadis disebutkan tanah salu, menikahlah kalian maka kalian akan berketurunan. Nah, gimana kita kalau tidak bisa berketurunan kalau udah ada perempuan, misalkan laki-laki semuanya? Gimana caranya? Bisa manusia ini tetap ada sampai hari kiamat? Kan tidak mungkin ada. Jadi salah satu tujuannya Allah menciptakan wanita itu agar populasi manusia ini tetap berjalan dan juga agar saling mengenal satu sama lain, karena wanita dan laki-laki itu diciptakan tidak sama dari segi fisiknya, dari segi akalnya, dari segi perasaannya juga tidak sama. Jadi biar saling mengenal, saling melengkapi satu sama lain, begitu. Kedudukannya wanita itu, Gus, dalam Islam seperti apa, Gus? Nah, di dalam Islam wanita itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Wanita itu bisa ada sisi positif, bisa ada sisi negatif. Salah satu yang menjadi sisi positif dari seorang wanita, misalkan ada satu hadis, al-jannatu
tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, itu tidak di bawah telapak kaki ayah, tapi di bawah telapak kaki ibu. Tapi ini yang perlu dipahami, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan berarti surganya ada di bawah telapak kaki. Coba kalau tidak percaya cari, ada atau tidak ada? Tidak ada. Nah, maksudnya itu satu gambaran agar anak ini selalu berbakti kepada orang tua, terutama lebih-lebih kepada ibu, sampai digambarkan di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau dia tidak kira ketemu, gitu. Ini satu kemuliaan tersendiri bagi wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, contohnya, misalnya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sedangkan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Kenapa kok tidak disebutkan sebaik-baik perhiasan adalah laki-laki yang soleh? Kenapa? Karena memang kalau laki-laki menjadi soleh itu lebih gampang dibanding perempuan. Kalau perempuan itu agak susah. Makanya ketika perempuan itu menjadi perempuan yang solehah, maka dia memiliki derajat yang cukup tinggi di hadapan Allah, sehingga menjadi perhiasannya dunia, begitu. Nah, juga diantaranya juga termasuk kemuliaan dan sisi positif dari seorang wanita. Pernah ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, "Ummuka," ibumu. Terus sahabat ini tanya lagi, "Tsummaman?" Terus siapa lagi? "Ummuka," ibumu. Sahabat ini tanya lagi, "Summaman?" Siapa lagi wahai Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Disebut 3 kali. Kemudian sahabat ini tanya lagi, "Summaman?" "Abuka," ayahmu. Nah, ini perbandingan 3:1 ini menunjukkan betapa mulianya, berharganya, bernilainya derajat seorang perempuan. Sampai Rasulullah, "Ibumu, ibumu, ibumu." Sehingga para ulama ini juga menjelaskan kenapa kok sampai disebut 3 kali. Ternyata karena pengorbanan terbesar seorang wanita itu ada 3. Pertama, saat mengandung. Itu tidak bisa dibayangkan kayak apa. Anggap saja bayi itu kan beratnya kira-kira 3 kilo lah. Itu kemana-mana dibawa. Dan masa ada seorang ibu itu berat ya bawa bayi 3 kilo gitu kan? Kan gak ada gitu. Tidak pernah bilang begitu ke orang kan? Dia tambah senang, enjoy, tenang, menikmati kan gitu. Ini pengorbanan terbesar pertama. Yang kedua, pada saat melahirkan. Ya bayangkan ya, mohon maaf, ini agak sedikit porno ya, tapi memang penting untuk dijelaskan. Bayi yang ukurannya sebesar itu lewat jalan keluarnya perempuan, coba gimana? Apa tidak pengorbanan itu? Sehingga ketika ada seorang perempuan melahirkan seorang bayi, kemudian dia mati, maka disebut mati syahid. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki. Yang ketiga, pada saat menyusui selama 2 tahun. Coba kalau kita pikir beli susu formula di salah satu toko misalkan, berapa harga susu kira-kira? Satu ini kira-kira mungkin 40 sampai 50 ribu. Itu pun cuma terpakai selama berapa, mungkin 3 hari sudah habis. Coba kalau seandainya kita kalkulasi, ibu menyusui anaknya selama 2 tahun, seandainya itu diuangkan, kita harus bayar berapa ke seorang ibu? Makanya di situ betapa berharganya, betapa tingginya derajat seorang perempuan, betapa tingginya derajat seorang wanita, karena ibu adalah bagian dari perempuan itu sendiri. Ini yang sisi positifnya. Tapi ya tenang aja, ada sisi negatifnya juga. Jangan ketawa-ketawa. Yang berikutnya, sisi positif dari seorang perempuan atau seorang wanita. Pernah ada seorang murid itu datang kepada salah satu gurunya. Itu gurunya bernama Habib Salim bin Abdullah Syakiri. Dia termasuk ulama besar dan termasuk wali, termasuk tokoh yang ada di Tarikh Hadramaut Yaman.
Si murid ini bilang kepada gurunya, Habib, saya datang ke sini mau minta doa. Kata Habib apa? Kamu masih punya ibu di rumah? Masih. Kata Habib Salim, doa seorang ibu itu jauh lebih cepat tembus ke langit, lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doanya seorang wali. Coba ya. Nah, ini satu pelajaran penting. Kadang seorang anak itu kesana kemari di tempat yang jauh, datang ke kiai, datang ke Habib, minta doa. Tapi jarang minta doa kepada ibunya sendiri. Doanya seorang orang tua, lebih-lebih ibu kepada anak itu lebih cepat nyampe ke langit dikabulkan oleh Allah daripada doa seorang wali besar sekali. Nah, ini dari sisi positif dari seorang wanita atau seorang perempuan. Begitu. Tapi ada sisi negatifnya juga. Kalau misalkan ibunya itu ibu angkat, tetap tembus doanya, Gus. Misal anak itu sudah tidak punya orang tua kandung, Ya tetap, karena dia walaupun ibu angkat ya, karena dia yang mendidik, yang merawat, ya kita tetap berbuat baik kepada beliau itu. Cuma terkait dengan apakah hebat mana antara ibu kandung dengan ibu angkat, saya tidak tahu. Yang pasti ibu kandung itu karena ada hubungan darah, jadi otomatis sambungannya itu lebih kuat dibanding ibu angkat. Bagaimanapun juga secara hubungan nasab bukan sebagai siapa-siapa kalau ibu angkat, tapi kita tetap berbuat baik kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik, begitu. Itu tadi yang saya jelaskan, baru sisi positif dari seorang wanita, begitu. Kira-kira gimana? Kemudian Gus, terkait peran dan pengaruh wanita kepada lingkungan sekitar. Terkait dengan pengaruh atau peran wanita dalam lingkungan sekitar, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan yang lainnya, maka disebutkan di dalam satu keterangan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Anak itu lebih terpengaruh oleh kebiasaan ibunya dibanding kebiasaan ayahnya. Yang paling banyak mempengaruhi watak seseorang itu adalah karakter seorang ibu. Dan ibu itu emang hebat. Kalau ibu itu telaten, kalau ibu itu solehah, maka akan menurun kepada anaknya. Banyak ulama-ulama kita itu yang ditinggal wafat oleh ayahnya, hanya diasuh oleh ibunya, tapi menjadi ulama-ulama besar. Itu betapa ibu itu punya pengaruh besar. Punya ayah soleh, ibunya tidak solehah, ini anak untuk menjadi soleh ini susah, butuh proses yang cukup panjang. Tapi kalau ibunya solehah, ayahnya itu anggap saja orang biasa, itu cepat. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Sehingga dikatakan juga oleh sebagian orang, jika ibu adalah madrasah pertama, madrasah itu butuh kepala sekolah. Kepala sekolahnya adalah ayahnya sendiri, yang akan membantu berjalannya pendidikan di madrasah itu sendiri. Pendidikan kecil itu di dalam keluarga itu. Ini pengaruh seorang wanita di dalam lingkungan keluarganya atau di dalam lingkungan yang lain. Tapi di sisi yang lain, perempuan ini juga punya pengaruh yang negatif di dalam lingkungan sekitar. Satu contoh, di dalam Al-Quran disebutkan surat At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, artinya di antara suami atau istri kalian dan anak-anak kalian, itu ada yang menjadi musuh bagi kalian sendiri, maka waspadalah. Nah, ini perempuan yang termasuk pasangan seorang suami itu bisa menjadi musuh. Kok bisa menjadi musuh? Ketika perempuan ini dibiarkan oleh laki-lakinya, baik orang tua atau suami, acuh tak acuh, akhirnya nanti perempuan ini yang akan menjadi musuhnya di akhirat. Karena bisa menuntut dia tidak dididik oleh laki-laki, baik itu seorang ayah, seorang suami, atau di dalam keluarganya itu.
Sehingga perempuan ini bisa menjadi musuh nanti di akhirat. Ini sisi pengaruh negatif dari seorang perempuan. Yang kedua, di dalam satu hadis disebutkan, "Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Kata Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan setelahku kepada manusia satu fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki melebihi fitnahnya Perempuan. Jadi perempuan itu cukup berbahaya. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan kalau tipu daya setan itu sebenarnya tidak seberapa. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 76 disebutkan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Tapi coba kita lihat redaksi Al-Quran ketika menjelaskan tipu daya perempuan, tipu daya wanita. Inna kaida kunna adim. Sesungguhnya tipu daya perempuan, wanita itu adim, sangat agung. Sehingga setan itu sebenarnya susah untuk menggoda manusia. Karena setan itu tahu jurusnya, perempuan ini lebih tergoda dengan wanita. Sehingga perempuan ini dijadikan alat untuk menggoda perempuan ini dijadikan alat untuk menggoda laki-laki. Karena memang tipu daya perempuan ini sangat besar. Nah dari sini juga sebenarnya ada pelajaran penting. Perempuan itu gampang menggoda orang lain, walaupun tanpa menggoda. Dari sini ada pelajaran perlu kehati-hatian bagi seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Banyak sekali kita lihat di TV, di medsos, gara-gara perempuan ada perceraian, gara-gara perempuan ada pembunuhan, gara-gara perempuan ada pemerkosaan, gara-gara perempuan ada perampokan. Itu dari mana asalnya? Dari perempuan, begitu. Nah, itu kenapa makanya dikatakan bahwa tipu daya perempuan itu sangat besar. Iya. Bahkan lebih besar daripada tipu daya setan. Tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sangat lemah. Gitu. Sekarang itu masih ada nggak Gus wanita solehah? Wanita solehah. Ini pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan langka sebenarnya. Kita ini punya Tuhan yang sama, Allah yang sama. Jika dulu itu ada wanita solehah banyak, sekarang karena Tuhannya juga sama, ya pasti ada. Cuma yang menjadi pertanyaan, wanita solehah itu sebenarnya definisinya seperti apa? Kalau versi Al-Quran, wanita solehah itu fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan solehah itu adalah qanitatun, perempuan yang taat aturan. Bisa taat aturan kepada suaminya, bisa taat aturan kepada orang tuanya, bisa taat aturan kepada siapa lagi? Kepada agamanya. Itu qanitatun, perempuan solehah. Qanitatun hafidhatun lil ghaibi, menjaga diri pada saat suaminya sedang tidak bersama dia. Bima hafidallah. Itu ciri simpel wanita solehah. Artinya kalau lagi suaminya itu bepergian, dia tetap menjaga diri, tidak ganjen, tidak apa ya, istilah bahasa kasarnya itu apa ya? Caper, gatel, suka berhubungan dengan orang lain tanpa seizin suaminya dan seterusnya. Itu kenapa? Karena memang perempuan yang solehah itu berat. Menjadi perempuan yang solehah itu sangat berat. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah masih ada perempuan solehah itu? Masih ada. Cuma mungkin kita tidak tahu banyak apa sedikit. Satu contoh, ada cerita saya dengar dari salah satu ceramahnya Habib Segaf bin Hasan Baharun. Dia itu punya ibu namanya Ubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hindwan. Ini yang cerita Habib Segaf, bisa dicari di channel YouTube, itu beliau ada. Habib Segaf ini ketika selama bersama ibundanya selama sekitar 27 tahun, ibundanya ini bersama abahnya itu tidak pernah bertengkar,
tidak pernah bertengkar. Pertama, ibundanya ini tidak pernah marah sama suaminya. Yang ketiga, ibundanya ini tidak pernah bentak-bentak kepada suami. Itu selama 27 tahun. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah protes, tidak pernah. Sehingga pernah salah satu keluarganya Habib Segaf ini pernah ada mimpi bertemu namanya Habib Abu Bakar Al-Adni, salah seorang wali besar, sudah sekitar 1000 tahun yang lalu wafat. Dia itu berkata di dalam mimpinya, di Indonesia itu ada salah satu wali, seandainya tidak ada beliau itu pondok, ada namanya Pondok Dalwa di Bangil, itu Darul Ulum Dakwah, itu tidak mungkin menjadi besar. Ibundanya Habib Segaf itu, sehingga Dalwa ini punya santri sekitar 19.000, punya santri sekitar 19.000. Itu berkat ibundanya beliau ini, Habib Segaf Barun ini, seorang perempuan yang salihah. Pernah ada juga cerita yang lain, Habib Segaf ini pernah menginap di satu hotel yang ada di negara Yaman, di Aden, itu selama 3 hari 3 malam. Terus setelah 3 hari 3 malam mau pulang, mau bayar, ternyata sudah dibayari sama seseorang. Nah, Habib Segaf ini penasaran, ini siapa yang bayari saya ini? Ternyata ada seorang yang kaya, yang ternyata orang kaya ini pernah mimpi bertemu Habib Abu Bakar Al-Adni. Bentar lagi akan datang tamu saya dari Indonesia, Ubabah Khadijah bin Muhammad Al-Hinduan. Itu nanti silakan diurusi, kamu tanggung. Itu sampai begitu diisyaratkan oleh seorang wali besar, karena memang ada perempuan yang solihah. Tapi seperti itu ya, bisa dihitung lah. Berat untuk menjadi wanita yang solihah itu. Begitu, berat. Kira-kira kalau menurut kalian berdua ini gimana sih gambaran perempuan? Perempuan kadang kan suka pakai perasaan gitu. Kira-kira gimana? Sulit. Sulit ya? Iya. Maka di dalam Islam sendiri pun, di dalam kitab fikih itu, talak itu bisa jatuh dari seorang laki-laki, tidak bisa jatuh dari seorang perempuan. Kalau perempuan yang bisa talak mungkin berkali-kali ya. Sudah banyak perceraian. Tidak usah nunggu 1 tahun. Iya. Kita pisah. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Hubungan kita sampai di sini saja. Itu kalau saya diucapkan perempuan walaupun sampai 1 juta kali, tidak pengaruh apa-apa itu. Tapi laki-laki ini karena tidak pakai perasaan ya, jadi masih berpikir, oh gimana nanti nama baik keluarga saya, gimana nanti nama baik keluarganya dia, gimana nanti terkait dengan pengaruh sosial di masyarakat. Apalagi lebih-lebih sudah punya anak, gimana nanti anaknya, psikisnya, kasihan ke anaknya, pendidikannya, kasih sayangnya. Jadi masih mikir panjang kalau laki-laki itu. Kalau perempuan sudah pisah saja, cerai saja, repot semuanya. Begitu. Dan ada juga perempuan itu sebenarnya tugasnya simpel sebenarnya. Perempuan itu gampang, kalau pengen masuk surga itu sebenarnya gampang. Tapi masuk neraka itu juga gampang sekali. Seringkali kita mendengar bahwa kebanyakan besar penghuni neraka itu adalah perempuan. Cuma kadang keterangan itu disalahpahami oleh sebagian orang. Kalau begitu misalkan laki-laki, ya sudah kita maksiat saja. Kita maksiat saja karena nanti tetap yang paling banyak di neraka itu adalah perempuan. Itu juga tidak tepat. Itu sebenarnya sebuah warning bagi seorang perempuan agar lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Karena perempuan itu sangat gampang sekali untuk menjadi penghuni neraka dibanding laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki cuma punya 1 mulut. Kalau perempuan ini biasanya kalau udah ngomongkan orang itu kayaknya gatel mulutnya. Kalau laki-laki masih punya staples untuk bisa dia gitu. Jadi kalau perempuan pengen masuk surga itu gampang. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha. Perempuan itu kalau memenuhi beberapa syarat ini, pertama cukup sholat 5 waktu, kedua cukup puasa Ramadan, ketiga menjaga kemaluan,
Keempat, taat kepada suami. Dikatakan, qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan kamu masuk surga lewat pintu mana saja, silahkan. Jadi simpel saja. Kalau itu sudah terpenuhi, tidak usah neko-neko perempuan. Yang penting sholat, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat sama suami, udah surga milik berdua. Yang lain kontrak. Begitu. Baik, jadi gimana kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini, Gus? Kesimpulannya seputar wanita. Jadi kesimpulannya, wanita itu memiliki sisi-sisi positif yang itu jika dimanfaatkan maka akan menjadikan wanita itu menjadi wanita mulia, wanita hebat, wanita solehah. Tapi jika sisi-sisi negatif dari seorang perempuan itu dibiarkan begitu saja, maka dia menjadi orang yang bisa membahayakan kepada dirinya sendiri, membahayakan kepada keluarganya, bahkan bisa membahayakan kepada banyak orang, dan nantinya dia termasuk daftar list orang yang menjadi penghuni neraka. Dan semoga yang di sini tidak termasuk wanita-wanita yang menjadi neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma itu, Gus, yang bisa kita tanyakan. Ya. Bisa dicukupkan. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya Gus Sofi sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami. Mungkin cukup itu saja bincang-bincang kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Jika ada salah kata ataupun yang gimana-gimana kurang enak didengar, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.